Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andra Widya Susanti dengan NIM 228430006, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan melanjutkan reviewan buku yang saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Dengan saya akan mereview kembali 2 chapter dari buku Another Seira Antagonis Girl, di mana chapter pertama yang berjudul tentang berakhir dan chapter yang kedua adalah awal perjuangan. Chapter 14 ini atau di chapter yang berjudulnya tentang berakhir berawal dari Seira yang berjalan menelusuri koridor dengan memakan roti dan susunya bergantian. Lalu ia merasakan bahunya ditepuk dengan kencang dari samping kanannya oleh ternyata orang Jenoris Alparigi. Jenoris Alparigi ini salah satu anggota basket yang namanya sering disebutkan satu pacara. Jeno ingin meminta untuk Seira bisa meminjamkan contoh soal buku panduan atau soal contoh yang akan dipelajari untuk adiknya. Namun Seira sendiri ingin adiknya Jeno lah yang meminta langsung, bukan diwakilkan oleh Jeno untuk meminjamkan bukunya. Jeno bilang kalau adiknya ini takut dengan Seira dikarenakan Seira terkenal dengan judes dan sarkasnya saat berbicara. Dimana Karina atau adiknya Jeno ini selalu mengangguk atau tidak bisa menolak. Sedangkan Karina langsung berlari berkaca-kaca dikarenakan saat bersih tatap dengan Seira secara jauh, dia merasa Seira menatapnya dengan tajam. Dikarenakan Seira tetap akan membantu atau mencarikan buku untuk adik Jeno ini. Lalu setelah bel pulang sekolah, dimana saat itu Garam memanggil Mentari dengan tatapan yang sangat misterius dan datar. Mentari melihat wajah Gara dengan gugup dan jantungnya berdegup kencang. Saat itu juga ia mengajak Gara mengajak Mentari untuk pulang bersama, dan itu hal yang membuat Mentari semakin penasaran. Saat Gara ingin berbicara berdua sembari akan mengantarnya pulang bersama, di mana Mentari ini diliputi dengan rasa yang gugup dan sekaligus senang. Dia berpikir bahwa mungkin Gara akan meresmikan hubungannya untuk dalam artian bisa menjadi pacarnya yang benar. Gara juga Gara terdiam saat melihat Seira yang semakin dekat dan semakin terus bersama dengan Regan. Dimana sampai itu juga dia mengepalkan tangannya dan langsung mengajak Mentari pergi dari sana. Saat itu juga Mentari yang malu-malu langsung bertanya pada Gara untuk apa ia dibawa ke sini. Gara dengan wajah datar berbicara ingin mengakhiri permainan ini. Maksudnya ingin mengakhiri hubungan pacaran pura-puranya. Jadi pacar pura-puranya. Mentari juga yang awalnya tersenyum malu-malu, ia langsung mengangguk dan langsung membeku. Dia terus bertanya kepada Gara, kenapa dan bagaimana kalau Seira akan mengganggu lagi Gara. Gara yang sudah muak dengan pertanyaan-pertanyaan yang Mentari lontarkan, ia langsung pergi begitu saja. Tapi sebelum ia pergi, ia berbicara ke Mentari bahwa sekarang dia tidak lagi ada alasan untuk menjauhi Seira. Gara mulai menyukai Seira dan dia juga tidak bisa ia ragukan lagi dengan perasaan itu. Setelah itu, Gara mengantar Mentari sampai rumahnya. Mentari saat sudah sampai di rumahnya dan langsung masuk ke kamarnya, ia memecahkan semua barang yang ada di hadapannya. Dimana itu juga membuat Mentari kesal kenapa menjadi seperti ini. Harusnya Seira tidak berubah dan harusnya Seira terus membulinya, yang akhirnya semakin membuat Gara menjadi membencinya. Di chapter selanjutnya atau di chapter 15 ini yang berjudul tentang awal perjuangan, di mana awal ini sangat berat untuk Seira
dengan semakin lama semakin dekat dengan Regan, hal itu juga tidak luput dari pandangan atau dari pantauan Gara yang selalu melihat kedekatan mereka berdua, dimana dengan dimulai Seira yang awalnya ke toilet untuk membersihkan bajunya dan mencuci tangannya dihadang oleh Mentari yang langsung menutup pintu toilet, dimana saat itu Mentari terus-terusan memelas dan meminta jangan mengganggu hubungan ia dengan Gara. Tapi makin kelamaan Mentari mulai mengubah sifatnya dan ekspresinya. Ia menyalahkan atas kandasnya hubungannya dengan Gara. Seira yang terus menatap datar Mentari berbicara bahwa ia tidak perlu berpura-pura lagi untuk menutupi kebusukannya. Dimana disitulah sifat asli Mentari keluar. Rasa iri, dengki, dan ingin merebut Gara keluar langsung dari mulut Mentari. Dengan Mentari terus-terusan menyalahkan Seira yang yang selalu ikut campur dan langsung berpikir kalau Gara akan menyukai Seira. Dimana saat itu juga Mentari bilang bahwa Seira kenapa tidak mati saja seperti ibunya. Hal itu memang membuat Seira mulai terpancing emosinya. Namun ia tidak membalas perkataan Mentari. Saat itu Mentari menyadari kalau ada yang berjalan ke arah toilet, dimana ia langsung dengan cepat mengacak-ngacak rambutnya, menampar dirinya sendiri dan membuat tubuhnya basah kuyup oleh air pel, dan langsung mendorong dirinya sendiri tergeletak di bawah lantai. Seira yang melihat itu hanya menatap muak dengan tingkah Mentari. Disinilah dimulai dimana fitnah yang Mentari tujukan untuk Seira di depan teman-temannya. Begitupun di depan Medi, Gara, dan teman-temannya. Dimana saat itu juga, saat mereka melihat kejadian itu, Gara yang bukannya mendekati Mentari, ia justru mendekati Seira dan menanyakan apakah Seira baik-baik saja atau tidak. Di sini, Gara berusaha untuk memulai perjuangannya kembali mendapatkan Seira, dan saat itulah ia akan mengganggu dan akan menjaga Seira dari orang-orang yang akan bermacam-macam kepada Seira. Mungkin cukup saja sekian dari bacaan atau reviewan buku 2 chapter buku dari saya. Bila ada kesalahan dan perkataan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.